kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat sunnah Idul Fitri secara berjamaah. Dan tak lupa juga kita mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita ad-din, yang telah berhasil mengeluarkan kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak terasa di dalam bulan Syawal ini kita baru saja melaksanakan ibadah saum, ibadah dalam bulan suci Ramadan yang baru-baru saja kita tinggalkan. Ada rasa sedih di dalam hati kita ketika satu bulan penuh kita bersama-sama dalam bulan suci Ramadan, dan pada hari ini kita sudah berada pada bulan Syawal untuk segera melaksanakan Idul Fitri. Kaum muslimin, kaum muslimat, keluargaku sekalian, izinkanlah saya pada kali ini membahas tentang hikmah ketika kita menghadapi wabah. Dan kita sudah tahu bahwa wabah yang sementara kita jalani ini adalah virus corona atau biasa disingkat dengan COVID-19. Telah banyak saudara-saudara kita yang telah berpulang karena penyakit ini, karena virus ini. Tetapi ketahuilah bahwa semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melewati, bagaimana kita mengalami serta melaluinya. Dan insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala jika di dalam hati dan diri kita diliputi oleh sifat kesabaran. Seperti yang saya sampaikan pada mukadimah tadi, yaitu Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana juga yang diterangkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, yang artinya sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada 5 manfaat atau hikmah yang dapat kita petik dari menghadapi wabah ini. Pertama, menguatkan karakter keimanan, sebagaimana yang telah saya singgung tadi,
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Dan yang kedua, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Adiyah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba isnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Allah menurunkan penyakit itu bukan membenci, tapi memanifestasikan rasa cinta dan sayangnya kepada kita sekalian. Bagaimana dengan pandemi ini, kita bersabar dan berikhtiar untuk memenuhi segala apa yang disarankan, apa yang diperintahkan, baik oleh kaum ulama maupun pemerintah umara, untuk bisa menerapkan apa yang dikatakan atau apa yang kita kenal dan apa yang kita akrabi sekarang ini, stay at home, work from home, kemudian social distancing dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga Allah berfirman dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu fakashfina ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Terjemahnya, maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi sudah jelas dan terang bahwa turunnya penyakit ini adalah ujian yang mesti harus kita lewati, yang mesti harus kita jalani. Tetapi tidak serta-merta kita tidak mendengarkan anjuran dari kaum ulama dan umara. Kita harus mendengarkan seperti yang saat ini kita lakukan. Kita beribadah di rumah, melakukan sholat sunnah Id secara berjamaah. Kemudian hikmah yang ketiga yang dapat kita petik, tanda cinta dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Musibah atau ujian juga bisa menjadi penanda atas cinta dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian dan yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridha, maka ia akan meraih ridha Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang keempat, hikmah yang dapat kita petik,
yaitu setara dengan syahid. Saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah oleh penyakit ini, yang mereka sudah berusaha berikhtiar tetapi masih kena juga, tahulah bahwa mereka itu adalah mati syahid, setara dengan syahid. Karena apa? Karena sudah ada doa dan ikhtiar di dalamnya, tetapi mereka masih tetap kena, sehingga balasan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah setara dengan syahid. Anjuran bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian, terutama yang berupa wabah, ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad, yang artinya, wabah penyakit adalah jenis siksa azab yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang terserang wabah lalu ia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala, juga mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah, melainkan karena Allah telah menakdirkannya kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Kemudian hikmah terakhir atau hikmah yang kelima yang dapat kita petik dari masa pandemi ini, yaitu pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqum rabbakum lilladzina ahsanu fi hazid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Yang terjemahnya, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Penjelasan pahala tanpa batas ini ialah dijelaskan oleh Allah, yaitu yang dimaksud dengan pahala tanpa batas adalah memuat atau terkandung kebaikan orang-orang yang sabar, tidak akan ditakar dan ditimbang, dan mereka langsung dimasukkan ke dalam jannati atau surga tanpa hisab atau perhitungan. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Id yang sama-sama berbahagia. Kalau kita menelaah dan menyimak serta menganalisis, masih banyak di dalam Al-Quran yang menyinggung tentang kesabaran oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 132, yang terjemahnya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kesabaran juga ini disinggung oleh Allah dalam surat An-Anfal ayat 46, yang terjemahnya, tatkala Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu membantahnya, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, maka bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir yang terdapat dalam surat Al-Asr, yang artinya sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasihati, mentaati kebenaran, dan menasihati dalam menetapi kesabaran. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, sadaka abdah, wa nasara abdah, wa sajudahu wa samal asarahu abdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyya Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribun mujibud da'wati ya qadal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'muru qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tashkurun. Fazkurullaha ya'izukum wa la zikrullahi akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.